Bab 328. Malaikat Matahari. Faktanya, Angelic Rayman adalah item ilahi yang terhubung dengan kehidupan dewa malaikat. Meskipun bisa pulih setelah dipatahkan, itu masih merupakan cedera yang sangat besar bagi dewa malaikat itu sendiri. Setelah serangan ini, kekuatan Qian Rengsui menurun tajam sebesar 90%, kegagalan berarti mempertaruhkan nyawanya. Apalagi dalam 3 hari, kekuatannya hanya bisa mencapai 10%. Jika pada saat ini, Tang San mengabaikan segalanya untuk meluncurkan matahari laut, serangan habis-habisan Qian Rengsui hanya akan menargetkan tubuhnya, dan dia pasti akan mati oleh tangan Tang San. Namun, pada dasarnya tidak mungkin bagi Tang San untuk menghindari serangan habis-habisan Qian Rengsui. Hasil akhirnya kemungkinan besar adalah keduanya akan mati bersama. Qian Rengsui telah menunggu begitu lama, menunggu kesempatan ini. Setelah melancarkan serangan ini, dia bahkan tidak akan bisa tetap terbang sendiri, dan akan jatuh ke tanah. Menuangkan kekuatan terakhirnya ke dalam suaranya, indera ilahi penuhnya pecah, dia berteriak ke arah Jialing Pass. Orang-orang dari Kekaisaran Roh, tinggalkan Jialing Pass, mundur. Dibandingkan dengan Tang San, dia tentu saja bahkan lebih enggan untuk berpisah dengan hampir semua kekuatan Kekaisaran Roh. Korban Master Roh sudah melebihi 80%, tidak mungkin untuk menahan Jialing Pass lagi. Dia juga bertanya-tanya apakah dia bahkan memiliki kekuatan yang tersisa untuk menghilangkan racun. Apa yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah berharap untuk menyelamatkan beberapa bara api dari Kekaisaran Roh. Hatinya sudah diatur, saat berikutnya dia mungkin ditelan oleh serangan Tang San. Namun, serangan yang diantisipasi Qian Rengsui tidak pernah datang. Tubuhnya jatuh langsung ke arah Jialing Pass. Dia tidak menyerangku. Mengapa? Dia benar-benar tidak percaya bahwa Tang San bisa menghindari serangan terakhirnya. Sebenarnya, Qian Rengsui masih berencana untuk mengikat Tang San lebih lama lagi, mencari kesempatan yang lebih baik lagi. Langkahnya juga terinspirasi oleh ledakan cincin palu Sumeru besar Tang San. Namun, dia terluka oleh Tang San dalam satu pertukaran, dan melihat dia menyerang dia tahu bahwa jika dia tidak bertindak, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan. Jadi dia melepaskan serangannya terlepas dari segalanya, meletus dengan semua kekuatan ilahi dan pakaian ilahi, memadatkannya dengan api matahari sejati. Benar, Tang San tidak mungkin menghindari serangan Qian Rengsui. Menghadapi malaikat matahari yang berbalik dari merah menjadi emas di udara, dengan suhu mencapai tingkat yang sangat menakutkan, Tang San tersenyum. Dia sejauh ini tidak pernah setuju untuk bertemu langsung dengan Qian Rengsui, bukankah itu untuk menjaganya menyeretnya ke kematian? Bagaimana dia bisa membuat kesalahan seperti itu sekarang? Dalam ledakan yang gemilang, Qian Rengsui dengan tidak percaya melihat tubuh Tang San benar-benar hancur di udara, atau lebih tepatnya, Rayman seagotnya hancur. Tapi tidak sepenuhnya meledak menjadi energi seperti yang dilakukan Angelic Rayman-nya, melainkan putus sepotong demi sepotong, lalu berkumpul kembali. Tubuh Tang San berubah menjadi seberkas cahaya biru, menjadi bagian dari kombinasi ini. Seagot trident baru muncul di udara, lebih dari 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Cahaya biru asli telah menghilang, menjadi warna emas paling murni. Ya, ini adalah senjata ilahi Seagot yang sebenarnya, penampilan asli Golden Trident. Kesatuan tubuh dan senjata, biduk berubah dan bintang bergerak. Bentuk akhir Golden 13 Halberd. Setitik cahaya keemasan yang megah tiba-tiba meledak dari ujung bila utama Golden Trident, memotong dengan keras ke arah malaikat matahari di langit itu. Saat energi panas malaikat matahari menyelimutinya, trisula emas ini berbalik, berguling, berayun. 3 gerakan paling sederhana, tetapi juga yang paling efektif. Malaikat matahari dibungkus oleh cahaya keemasan yang aneh dan dikompresi menjadi bola, lalu langsung terlempar keluar, bahkan lebih tinggi ke langit. Saat berikutnya, di langit yang jauh, lapisan cahaya keemasan dan merah langsung membuat seluruh langit berubah warna. Boom! Qian Rengsui menabrak dinding dengan keras. Kejatuhannya telah menarik perhatian kekuatan kedua belah pihak di bawah, dan karena sirkumsisi situasi yang belum dikonfirmasi, Tang Hao segera memerintahkan mundur. Bagaimanapun, keadaan pertempuran sudah tidak dapat diubah, tidak perlu menyudutkan musuh. Di tengah ledakan dahsyat, kekuatan kedua belah pihak segera memutuskan pertempuran, dan pihak kerajaan Dou Empire mundur dari Jialing Pass. Jatuh 10.000 kilometer, sungguh kekuatan dampak yang menakutkan. Bahkan sebelum Qian Rengsui memukul, buaya emas Dou Luo melihat malaikat Rayman hilang,
dan memancarkan cahaya keemasan kemerahan, sangat sulit bagi Qian Rengsui untuk mengendalikan tubuhnya. Imam kedua ini telah memberikan hidupnya kepada Spirit Hall. Sekarang, dia menghancurkan CHEST-nya dengan kedua tinjunya, membuat seluruh tubuhnya langsung mengembang, kulitnya berubah menjadi merah darah sepenuhnya. Dengan ledakan keras, dia meledak. Untungnya Tang Hao dengan cepat memerintahkan mundur, dan tidak terpengaruh oleh puncak bom bunuh diri Douluo ini. Kabut darah besar meledak di udara, dan Qian Rengsui merasa dirinya didorong oleh kekuatan besar, lalu menabrak dengan keras ke atas dinding. Meskipun buaya emas Douluo memberikan nyawanya untuk mendukungnya, serangan ini masih menghancurkan lubang besar di dinding. Qian Rengsui bagaimanapun juga adalah dewa, pada saat seperti ini, dengan dukungan buaya emas Douluo, dia sudah menarik napas. Tabrakan hebat ini bukanlah apa-apa baginya. Kesedihan yang intens membanjiri hatinya. Keyakinannya akan kematian tertentu tiba-tiba menghilang, dia ingat bahwa bahkan hanya untuk buaya emas Douluo, dia tidak bisa mati seperti ini. Memantul berdiri, dia berteriak. Mundur. Hanya 4 yang sekarang tersisa dari 6 pendeta agung, dan 2 kekuatan tingkat judul Douluo lainnya telah terbunuh sebelumnya, hanya 6 yang tersisa. Para pendeta dengan cepat berkumpul, dan berlari ke Jialing Pass bersama Qian Rengsui. Suara mundur juga dengan cepat menyebar ke seluruh Jialing Pass. Di langit, trisula emas pecah, Tang San kembali. Pucat lelah melintas di wajahnya. Meskipun dia mengandalkan bentuk terakhir Golden 13 Halberd yang sudah disiapkan untuk menyelesaikan serangan hidup Qian Rengsui, dia masih sangat kelelahan. Seagot Eight Wings di punggungnya sudah menjadi benar-benar biru, dengan panik menyerap energi lautan. Menyesuaikan kekuatan ilahi, Tang San kemudian turun, mengandalkan mata setan ungu tingkat dewanya, dia baru saja melihat Qian Rengsui dan kekuatan kekaisaran roh dengan cepat mundur. Ingin pergi seperti ini, Tang San mendengus dingin. Meskipun kekuatan ilahi cukup habis, pemulihannya juga sangat cepat. Swinging the Sagot Trident, sebuah ruang milenial diluncurkan. Tekanan luar biasa tiba-tiba muncul di belakangnya, Qian Rengsui mengatupkan giginya yang keperakan. Di bawah sinar matahari, dia hanya berhasil mempertahankan kekuatan ilahi, tetapi dia sangat jelas mengerti bahwa jika Tang San mengejarnya sekarang, dia pada dasarnya tidak bisa lari. Tepat pada saat ini, efek dari pengalaman Spirit Hall selama bertahun-tahun menunjukkan dirinya. Saudara-saudara pendeta keempat dan kelima meraung secara bersamaan, berbalik, roh mereka langsung meledak, menyebarkan semua energi di udara. Dalam ledakan keras, mereka meledak menjadi 2 awan kabut darah. Awan cahaya keemasan meledak di udara, kekuatan ruang milenial menghabiskan energi ledakan kedua pendeta itu dalam sekejap. Namun, pengorbanan mereka masih memberi Qian Rengsui waktu tertentu untuk melarikan diri. Kekuatan ruang milenial tentu saja tidak mudah larut, 3 dari judul Douluo yang melarikan diri juga ditarik ke dalamnya, langsung meledak menjadi kabut darah. Termasuk para pendeta, dengan serangan ini, setengah dari 10 kekuatan tingkat judul Douluo telah hilang. Tapi Tang San tidak terus mengejar. Jika dia terus menyerang sekarang, Qian Rengsui tidak akan memiliki kesempatan, tidak ada yang tersisa untuknya selain kematian. Namun, pada saat yang sama ketika dia meluncurkan ruang milenial ini, Tang San dengan jelas melihat bagaimana sepertiga dari jangkauan Jialing Pass dipengaruhi oleh warna hijau. Dengan setiap detik, ribuan nyawa hilang di dalamnya. Mundur. Ada lebih dari 1,5 juta orang di dalam benteng yang sangat besar ini. Bagaimana mereka bisa mundur hanya pada kata itu? Mayat demi mayat terus-menerus meledak dengan kabut, bahkan mulai menyebar keluar tembok. Tang San tidak bisa menahan nafas. Qian Rengsui, aku akan membiarkanmu hidup lebih lama. Tampaknya bagi Tang San bahwa kekaisaran roh tidak lagi memiliki kesempatan untuk kembali. Jialing Pass adalah apa adanya, dan dia telah melukai Qian Rengsui dengan serius. Anglik Raimen pasti tidak dapat dipulihkan dengan cepat. Dalam kondisinya saat ini, tidak mungkin menyembunyikan indera ilahi dari pencariannya. Dia pertama-tama akan menghadapi bahaya racun di depannya sebelum mengejarnya. Hatinya yang baik serta kendali atas situasi membuat Tang San untuk sementara menyisihkan mengejar Qian Rengsui, tetapi dia tidak tahu bahwa kebaikannya pada saat ini akan memberinya bahaya besar. Mengendalikan dirinya untuk menertawakan dinding celah Jialing, Tang San melirik Poison Douluo yang telah kembali ke posisi semula dengan ekspresi kusam. Oh, orang aneh tua, kaulah yang memutuskan hasil dari pertempuran ini. Bahkan mungkin Anda tidak menyangka akan seperti ini. Adapun akibatnya, serahkan padaku.
Mengambang di udara, mekar dengan cahaya safir segera menjadikan Tang San titik fokus dari seluruh medan perang. Terutama pasukan Surga Dou dengan jelas melihat Qian Rengshui jatuh seperti meteor yang menyala-nyala, menabrak puncak Jialing Pass, sementara Tang San terbang ke bawah. Ini saja sudah cukup untuk memberitahu mereka hasil dari pertempuran para dewa. Meskipun kabut hijau masih menggelegak dari dalam Jialing Pass, jutaan pasukan ini meraung dengan penuh semangat seperti orang percaya fanatik di Tang San. Bagi mereka sepertinya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan Tang San. Bahkan Kaisar Surga Dou Suebeng merasakan pemujaan yang begitu bersemangat, apalagi tentara biasa. Laut, Tuhan, panjang, hidup, laut, Tuhan, panjang, hidup. Semua orang tahu bahwa pemenang pertempuran ini sudah diputuskan, Kekaisaran Roh tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan serangan. Meskipun tidak bisa disebut mudah, seluruh pasukan Surga Dou masih belum terlempar ke medan perang sebelum selesai. Orang-orang hanya memiliki satu kehidupan, siapa yang tidak akan bersemangat jika mereka bisa menang tanpa mempertaruhkannya. Permata belah ketupat diikat kepala Seagot menjadi cerah, berkedip seperti titik yang terbakar dengan kekuatan Laut Tang San. Hati Seagot di Seagot Trident, serta permata pusaran air di armor Seagot C, H, E, S, T menjadi cerah pada saat yang bersamaan. Saat Tang San mengangkat Seagot Trident di atas kepalanya, cahaya dari ketiga permata ini berputar menjadi satu garis lurus di udara. Cahaya biru yang melonjak dengan cepat mengembun menjadi pusaran air biru raksasa berdiameter 100 meter yang membubung ke arah langit dengan dia sebagai pusatnya. Langit, yang sebelumnya cerah dengan sinar matahari langsung menjadi gelap, dan hamparan awan hitam yang luas terbentuk di atas Jialing Pass dengan kecepatan yang terlihat oleh mata NAKED. Suasananya juga menjadi menindas. Ketika tetesan besar hujan mulai turun dari langit, mereka masih sporadis, tetapi segera berubah menjadi hujan lebat, menderu di Jialing Pass. Apa yang disebut api dan banjir tidak memiliki belas kasihan, meskipun racun ular fosfor giok kuat, di bawah hujan ini kabut hijau segera melemah, secara bertahap menghilang di tengah hujan. Cahaya biru samar jatuh dari langit, menyelimuti semua Jialing Pass. Suara Tang San, datar tetapi dipenuhi dengan martabat yang tak tertandingi bergema. Orang-orang dari Kekaisaran Roh di Jialing Pass, menyerah di tempat Anda berdiri dan hidup Anda dapat diselamatkan. Niat untuk melawan, membunuh tanpa pengampunan. Rencanakan untuk melarikan diri, bunuh tanpa pengampunan. Tidak ada yang akan meragukan kata-kata Tang San. Pada saat ini, tidak ada tentara kerajaan roh yang masih belum lolos dari Jialing Pass yang bisa pergi lagi. Penghalang air biru menggantikan dinding di sisi lain, benar-benar menghalangi jalan keluar mereka. Adapun pihak Heaven Dou Army, racun sebelumnya terlalu menakutkan, siapa yang berani mendekatinya. Selain itu, bagaimana jika mereka bisa meninggalkan Jialing Pass di sisi itu? Jutaan orang yang kuat tentara Surga Dou ada di sana. Setelah berbicara, Tang San mengarahkan Seagot Trident ke bawah, dan hujan lebat membasuh racun sedemikian rupa sehingga tidak mengalir ke arah para pembela yang meringkuk, melainkan ke arah parit di luar. Pada saat ini, jika Tang San ingin memusnahkan para pembela tanpa merusak pasukan Surga Dou di luar, itu hanya akan terlalu mudah. Selama dia memindahkan hujan ke pasukan, maka Jialing Pass benar-benar akan menjadi tanah orang mati. Racun Kaisar Ular Fosfor Giok benar-benar menakutkan. Begitu makhluk apapun diracuni, tubuh mereka akan menjadi beracun, dan bahkan tulangnya akan terkorosi. Di bawah hujan lebat ini, bahkan tidak ada satu mayat pun yang muncul, dengan jelas menunjukkan betapa menakutkannya itu. Dipandu oleh kekuatan Seagot, hujan menyapu setiap sudut di sekitar benteng Jialing. Racun itu takut air, ini jernih dan mudah dilihat. Tentu saja, setelah digosok, air parit tempat racun berkumpul juga diisi dengan racun jade fosfor Serpent Emperor. Melihat hujan kurang lebih sudah selesai, Tang San mengayunkan tangan kirinya sekali lagi, dan seberkas cahaya biru melesat ke langit. Awan hitam dipisahkan oleh cahaya dan seberkas sinar matahari menghantam bumi melalui celah. Selain itu, retakan itu meluas dengan cepat, sinar matahari yang hangat kembali turun ke para prajurit di kedua sisi. Dan tidak ada setetes pun air hujan di parit yang terbuka, hanya mengisi parit yang luas dan dalam itu. Air sungai hijau tua memberi orang perasaan yang mengintimidasi. Semua orang tahu bahwa ini sudah menjadi sungai kematian. Tindakan Tang San tentu saja tidak akan berakhir di sini. Seagot Trident bersinar sekali lagi, dan seketika,
Air di parit naik ke langit seperti gelombang raksasa, meringkuk dan mengalir menuju Tang San seperti sungai perak. Aliran besar berputar di sekitar Tang San, membentuk cincin raksasa. Di seluruh parit, tidak ada setetes pun air yang tersisa, dan semua racun dibawa ke udara dengan air hujan. Di bawah sinar matahari, cincin air raksasa berputar di sekitar Tang San, pemandangan aneh yang mencengangkan para prajurit dari kedua belah pihak di bawah. Sebuah keajaiban, ya, ini tidak diragukan lagi adalah keajaiban. Saat berputar dengan keras, benang uap air biru mulai terbelah dari sungai, semua elemen air murni, berubah menjadi hujan berkabut halus yang jatuh di bumi. Tetapi hijau di dalam air tumbuh lebih padat dan lebih padat, dari warna giok samar awal menjadi sesuatu seperti tinta. Tanpa pertanyaan, ini adalah racun kaisar ular jade fosfor yang telah merenggut nyawa puluhan ribu. Karena air telah berkurang 1000 kali lipat, sudah warna tinta, Tang San mengangkat tangan kanannya, dengan ringan menyentuh bilah utama seagot trident ke sana. Dengan suara ding yang rapuh, suara tajam dan jernih yang menyebar ke setiap sudut medan perang, percikan emas melesat keluar dan melompat ke racun bertinta itu. Boom, tinta hitam berubah menjadi cincin api raksasa, dibawa ke udara oleh seagot trident, semua racun juga diam-diam menghilang dalam nyala api. Tidak ada yang tahu siapa yang pertama bersorak, tetapi pasukan surga Dou juga tampak menyala terbakar oleh percikan api, sorak-sorai dan suara-suara mendidih dengan kegembiraan bergema di atas lapangan. Sorak-sorai serentak secara tak terduga juga bergema dari dalam Jialing Pass. Para prajurit di dalam sebenarnya termasuk Master Roh Spirit Hall yang masih hidup yang belum bisa melarikan diri, dan mereka juga menyemangati racun yang menghilang. Mereka kebanyakan adalah orang biasa, dan bukan orang-orang fanatik Spirit Hall. Mereka tidak memiliki iman yang kuat. Hidup adalah yang paling berharga bagi mereka, dan mereka sangat percaya apa yang dikatakan Tang San sebelumnya. Itu adalah dewa. Akankah dewa berbohong kepada mereka? Dia bilang dia tidak akan membunuh mereka, jadi apa yang akan mereka rencanakan? Dalam pertempuran ilahi seperti ini, bukankah mereka hanya ingin mati? Bagaimanapun, kesan yang ditinggalkan Qian Rengsui di hati pasukan kerajaan roh masih terlalu singkat. Pemenangnya adalah raja, yang kalah adalah bandit. Saat dia dikalahkan, dia telah kehilangan posisi sebagai dewa bagi para prajurit ini, dan citra Tang San yang bisa menggunakan kekuatan seagotnya untuk sepenuhnya menghilangkan racun ular fosfor giok yang akan mengubah Jialing Pass menjadi tanah orang mati sudah tertanam dalam di hati mereka. Pada saat ini, bagaimana mereka masih bisa berpikir untuk bertarung? Dentang, senjata pertama terlempar ke tanah. Selanjutnya, suara yang sama dengan cepat menyebar seperti hujan. Para prajurit kerajaan roh mulai meletakkan senjata yang mereka pegang satu demi satu, berlutut di tanah. Suara-suara penyerahan naik dan turun. Tang San mengangguk puas, berbicara kepada tentara surga Dou. Yang mulia, saya akan menyerahkan Jialing Pass kepada Anda saat saya mengejar Qian Rengsui, dan sepenuhnya mencabut harapan terakhir kekaisaran roh. Sue Beng menjawab dengan keras. Selamat tinggal tutor kekaisaran, aku akan menunggu kabar baikmu di Jialing Pass. Terhadap Tang San dia bahkan tidak menggunakan Royal We. Belum lama ini, gelar tutor kekaisaran adalah sesuatu yang dia bicarakan dengan susah payah, lebih untuk merekrut Tang San. Tetapi pada saat ini, dia menggunakannya sambil hanya merasakan kehormatan yang tak terbatas. Dewa sebagai tutor, bahkan jika dia adalah kaisar, masih merupakan kehormatan tertinggi bagi Sue Beng. Bintang jatuh dengan ekor api yang menyilaukan menghilang dalam cahaya biru, secara bertahap memudar 10 napas setelah Tang San pergi. Ekspresi Sue Beng dipenuhi dengan pancaran yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengarahkan pedang kekaisaran ke depan. Sampaikan perintahku, maju ke Jialing Pass, Tuan Sagot memerintahkan agar mereka yang menyerah diselamatkan, mereka yang memiliki keberanian untuk melawan, dibunuh tanpa pengampunan. Atas perintah Sue Beng, pasukan Heaven Dou yang sudah lama dipersiapkan menyerbu dengan kemenangan ke Jialing Pass. Mereka sekarang bertemu dengan kemenangan tanpa darah lainnya untuk kerajaan Dou Empire. Meninggalkan pasukan ke perangkat mereka sendiri, setelah benar-benar mengeluarkan racun kaisar ular fosfor. Giok, Tang San segera mengejar ke arah Qian Rengsui melarikan diri seperti yang dipandu oleh indera ilahi. Berurusan dengan racun barusan telah membuang cukup banyak waktu, dan meskipun Qian Rengsui terluka parah, dengan hampir 1/10 dari kekuatannya, waktu sebanyak ini masih cukup baginya untuk berlari jarak yang sangat jauh. Tang San tidak ingin memberi kekaisaran roh kesempatan lagi.
Jika Qian Rengsui dibiarkan pulih, dia masih akan sangat sakit kepala. Bagaimanapun, dia adalah kekuatan tingkat dewa. Jika dia tidak bertahan dengan keyakinannya dan berperang gerilya melawan tentara surga Dou, dia akan menjadi ancaman yang sangat besar. Dia harus menggunakan kesempatan ini untuk sepenuhnya menghapus ancaman ini. Pertempuran ini akan menentukan pemenang sejati, dan Kekaisaran Roh juga akan kehilangan bara terakhir mereka. Adapun Bibi Dong yang kembali ke kota roh, dia tidak lagi di mata Tang San. Tang San segera melihat tentara Kekaisaran Roh melarikan diri dari Jialing Pass seperti anjing liar. Ini semua telah lolos dari Jialing Pass pada saat pertama, tetapi masih belum berlari jauh. Faktanya, orang-orang yang bisa melarikan diri membentuk kurang dari 1/5 dari pembela di Jialing Pass, dan jumlah guru roh bahkan lebih kecil, paling banyak 2.000 orang. Efek mengerikan dari racun Kaisar Ular Fosfor Giok Dugubo telah menjadi mimpi buruk semua guru roh kerajaan roh. Namun, saat Tang San menyusul tentara Kekaisaran Roh yang panik, ekspresinya segera berubah jelek. Karena pada saat ini dia tiba-tiba kehilangan jejak Qian Rengsui. Bahkan jika dia sebelumnya membiarkan Qian Rengsui melarikan diri sementara untuk segera menangani racun di benteng, dia masih melukai jejak indera ilahi di sekitarnya. Dia percaya bahwa dengan kekuatan Qian Rengsui saat ini, baik dalam kecepatan atau akal sehat, tidak mungkin untuk melawannya. Hasil akhirnya tentu saja tidak akan berubah. Tetapi pada saat ini, indera ilahi Qian Rengsui tiba-tiba menghilang tanpa peringatan apapun, seolah-olah dia sudah meninggalkan dunia ini. Ini sama sekali tidak terduga bagi Tang San. Dia dengan tidak percaya segera memperkuat pencarian indera ilahinya. Indera ilahi Seagot yang sangat besar menyebar dari permata belah ketupat di ikat kepala Seagot, mencari dengan mulus di sektor melingkar. Namun, sementara dia bisa merasakan nafas setiap prajurit Kekaisaran Roh yang melarikan diri, sayangnya dia telah kehilangan jejak Qian Rengsui. Pada saat yang sama dia juga kehilangan jejak 5 kekuatan yang melarikan diri bersamanya. Kehilangan jejak Qian Rengsui masih agak masuk akal, karena dia mungkin memiliki beberapa kemampuan kontrol yang aneh dengan indera ilahinya, tetapi judul Douluo itu seharusnya tidak dapat dilacak. Tang San dalam hati tidak bisa menahan perasaan seperti dia membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Tentu saja dia tidak akan menyerah seperti ini. Bergerak dengan kecepatan tertinggi, indera ilahi menyebar ke jarak yang lebih besar, mulai mencari jejak Qian Rengsui dalam jarak 1000 li. Adapun tentara Kekaisaran Roh yang melarikan diri dari Jialing Pass, Tang San secara alami tidak akan melakukan apapun kepada mereka. Pada levelnya, dia tidak mungkin secara tidak masuk akal mulai membunuh manusia biasa ini. Bagi Tang San pertempuran ini sudah berakhir. Dia hanya tidak ingin Qian Rengsui menyebabkan masalah kerajaan Dou Empire di masa depan. Faktanya, bahkan jika Qian Rengsui memulihkan kekuatannya, dia tetap tidak akan pernah menjadi pasangannya. Tang San terus mencari selama 2 jam. Ini sudah merupakan periode waktu yang cukup besar bagi dewa. Ketika dia tidak mendapatkan hasil apapun selama ini, Tang San tahu bahwa dia mungkin tidak dapat menemukan Qian Rengsui. Dalam suasana hati yang tertahan, dia kembali ke benteng di Jialing Pass. Tidak peduli apa, setelah kemenangan hari ini, Kekaisaran Roh telah kehilangan pertahanan dasar mereka, perang yang tersisa akan menjadi jauh lebih sederhana. Jika dia masih ingin memberi Kekaisaran Roh kesempatan, maka dia pasti akan muncul di pertempuran berikutnya. Jika dia bisa mengalahkannya sekali, dia bisa mengalahkannya 2 kali. Ketika Tang San kembali ke Jialing Pass, pasukan Heaven Dou telah sepenuhnya mengambil kendali atas benteng terpenting Kekaisaran Roh. Jialing Pass benar-benar struktur yang mengesankan, lebih dari 500.000 dari juta pasukan telah memasuki benteng T dan masih tidak terasa ramai. Tentara dan guru roh Kekaisaran Roh yang menyerah berada di bawah penjagaan untuk saat ini, senjata mereka dikumpulkan. Seperti yang awalnya dijanjikan Tang San, mereka yang menyerah selamat, dan hanya sebagian kecil yang cukup berani untuk melawan yang langsung dibunuh oleh tentara surga Dou. Semua Jialing Pass telah menjadi bagian dari kerajaan Dou Empire, dan suara sorak-sorai naik turun. Bahkan prajurit yang paling biasa pun tahu bahwa, meskipun mereka hanya mengatasi satu benteng kerajaan roh, ini berarti perang hampir berakhir. Ketika Tang San kembali, agar tidak membuat para prajurit terlalu bersemangat dan antusias, dia diam-diam menarik sagot raimennya sebelum memasuki celah, menggantinya dengan pakaian biasa. Dipandu oleh akal sehatnya, dia langsung menemukan kantor Marsal di Jialing Pass. Baru saja, Komandan Tentara Surga Dou dan kekuatan Master Roh berkumpul di sini.
Memasuki kantor, Tang San segera merasakan suasana hati yang intens. Dilindungi oleh kekuatan Seagot, dia dengan mudah menyembunyikan dirinya. Selama dia tidak menginginkannya, tidak ada yang bisa melihatnya. Ini adalah kemampuan siluman dasar dari Sigurd's Heart yang asli. Kecuali itu adalah indera ilahi tingkat dewa, dia bisa tampak seperti dia bahkan tidak ada di dunia ini kapanpun dia mau. Aula konferensi di kantor Marsal sekarang seperti sarang burung gagak yang diambil oleh burung perkutut. Sue Beng yang bertanggung jawab, keagungan kekaisaran surga Dou ini praktis tidak berhenti tersenyum sejak Tang San muncul di medan perang. Saat ini Marsekal Gelong tidak berada di sisinya, hanya mengambil alih pasukan di luar, mengambil kendali penuh atas Jialing Pass. Tetapi misi Master Roh sudah selesai, sebagai kontributor vital untuk pertempuran, Shrek Six Devils, Tang Hao, Tang Xiao, Grandmaster, Flender, Poison Dou Luo dan lainnya sekarang berkumpul di sini. Dugu Senior, hasil ini berkatmu. Racunmu sangat mengurangi korban di ketentaraan, tetapi masih langsung meruntuhkan moral musuh. Dalam hal kontribusi, selain Grandmaster, Anda harus berada di puncak. Sue Beng berbicara dengan tulus kepada Dugu Bo. Mereka semua tahu bahwa kekuatan tingkat Dewa Tang San secara alami tidak akan dihitung sebagai kontribusi. Faktanya, kontribusi Dugu Bo untuk pertempuran ini tidak kurang dari Tang San. Dugu Bo tersenyum kecut. Yang mulia, lelaki tua ini benar-benar terlalu malu untuk menerima kehormatan itu. Apa yang bisa dilepaskan tidak dapat diambil, hampir menyebabkan bencana. Untungnya Tang San bisa menangani racunnya, kalau tidak aku mungkin akan dikutuk sepanjang sejarah. Tang Hao tertawa terbahak-bahak. Dikutuk sepanjang sejarah tidak pasti, tetapi Anda pasti tidak bisa berlari lebih cepat dari nama tukang daging. Sebenarnya tidak seburuk itu, paling banyak orang kerajaan roh akan diracuni sampai mati. Kami hanya perlu menarik tentara, dan membiarkan Anda perlahan-lahan mengumpulkan racunnya. Jialing Pass akan berakhir di tangan yang sama, itu hanya akan memakan waktu sedikit lebih lama. Mendengar kata-kata Tang Hao, semua perwira militer itu tampak agak pucat. Saat itu ada beberapa ratus ribu orang kekaisaran roh di Jialing Pass. Tapi, Grandmaster yang duduk di sebelah Tang Hao mengangguk, hampir tidak menyembunyikan persetujuannya atas apa yang dikatakan Tang Hao. Dalam hal dendam terhadap kekaisaran roh, Grandmaster dan Tang Hao jelas merupakan yang terdalam. Karena Spirit Hall saat itu, Tang Hao tidak dapat kembali ke rumah, dan bahkan tidak melihat ayahnya pada akhirnya, istrinya bahkan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya, 20 tahun rasa sakit dan kebencian tidak dapat dihapus. Bahkan jika kekaisaran roh dimusnahkan, Tang Hao masih tidak akan berkedip. Grandmaster bahkan lebih dari itu, klan naga tiran petir biru langsung dimusnahkan, dan dia berharap dia bisa memusnahkan seluruh kekaisaran roh. Mendengarkan Tang Hao, ekspresi Dugu Bo segera membaik, tertawa terbahak-bahak. Clear Sky Dou Luo, ini terserah surga. Ini pertama kalinya saya melakukan ini, dan bahkan saya tidak pernah menyangka itu memiliki efek yang begitu menakutkan. Di masa depan racunku tidak akan digunakan di medan perang. Sue Beng tersenyum. Dugu senior tidak perlu seperti ini, tidak peduli apa kekuatan tangguhnya, jika digunakan untuk keadilan hanya digunakan untuk kejahatan itu jahat. Mengambil langkah mundur, jika bukan karena racunmu, jangan bilang lebih sedikit lagi yang akan mati dalam menyerbu Jialing Pass. Pada saat itu, tidak hanya orang-orang kekaisaran roh akan mati, tentara kita juga akan menderita korban bencana, sangat mungkin dalam jumlah yang bahkan lebih tinggi daripada tentara kekaisaran roh. Karena itu, Anda tidak perlu merasakan guilt manapun. Tidak peduli apa yang dikatakan, kami telah memenangkan pertempuran ini. Sejujurnya, saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Anda semua senior. Saya hanya bisa mengatakan bahwa tidak peduli apa yang diminta semua senior di masa depan, kerajaan Dou Empire akan mendukung dengan seluruh kekuatannya. Tang Xiao berkata, kalau begitu pertama-tama saya akan berterima kasih kepada Yang Mulia. Saat itu Clear Sky School kami lenyap karena Spirit Hall, dan sekarang kekuatan kami masih sedikit. Dengan menggunakan kesempatan ini, saya harap Yang Mulia dapat mengizinkan Clear Sky School saya untuk membangun kembali dirinya sendiri di Heaven Dou City. Sue Beng ceria, segera berkata, tentu saja, memang apa yang saya harapkan, tetapi tidak berani meminta. Untuk dapat memiliki Clear Sky School mengawasi Heaven Dou City adalah kekayaan saya, dan kekayaan seluruh kerajaan Dou Empire. Bahkan mengabaikan Tang San, Clear Sky School pernah menjadi sekte nomor 1 di dunia,
ketenarannya bahkan lebih tinggi dari Seven Treasure Glazed Tile School. Meskipun Clear Sky School tidak membawa banyak orang kali ini, saudara-saudara Tang Xiao dan Tang Hao mengungkapkan kekuatan yang cukup membuktikan reputasi sebagai sekte nomor satu di dunia tidak palsu. Bagaimana mungkin Sue Beng tidak bahagia? Cahaya biru menyala, dan siluet diam-diam muncul di aula konferensi. Setelah kelompok judul Douluo menjadi gugup sesaat, mereka dengan cepat santai. Selain Tang Xiao, Tang Hao dan Grandmaster, semua orang berdiri. Sue Beng bereaksi paling cepat, dia benar-benar langsung mengambil beberapa langkah ke depan dan berlutut dengan satu lutut, memberi hormat. Kami menyapa guru kekaisaran. Tanpa ragu, siluet biru yang tampak diam-diam ini adalah Tang San yang gagal mengejar Qian Rengsui.